Selamat datang di TV Lovers. Di video kali ini, saya akan membahas alur cerita film Extraction 2, sequel dari film aksi Netflix yang dibintangi oleh Chris Hemsworth. Film ini menyajikan banyak adegan action yang sangat seru. Tanpa berlama-lama, kencangkan sabuk pengaman, siapkan cemilan, mari kita mulai. Pada awal film terlihat Tyler sedang melakukan misi penyelamatan sebelumnya di sebuah jembatan di Bangladesh. Tyler telah menerima banyak luka tembak, hingga akhirnya ditembak di leher yang membuatnya terjatuh ke sungai. Tak lama kemudian Tyler ditemukan tergeletak di pinggir sungai dalam kondisi hampir tewas. Dia kemudian dibawa ke Dubai untuk penanganan medis lebih lanjut. Meskipun dirawat secara insentif selama 9 bulan, Tyler belum juga sadar. Akan tetapi Nick Han tidak mau menyerah. Sebelumnya, Tyler adalah pasukan khusus yang beralih menjadi tentara bayaran, sementara Nick adalah atasannya lama. Kemudian, Tyler akhirnya bangun dari komanya. Hal ini membuat Nick sangat berbahagia. Tyler kemudian menjalani sejumlah prosedur pemulihan, karena telah lama tidak dapat menggerakkan sendi-sendinya. Adegan berikutnya berpindah ke Georgia di kediaman seorang ketua gangster bernama Zurab. Zurab terlihat sedang memberi makan hewan ternaknya dan dia menyebut kelompoknya dengan julukan Nagazi. Kemudian, Zurab mendapatkan kabar bahwa masa penahanan adiknya yang bernama David diperpanjang selama 10 tahun. Mendengar kabar tersebut, Zurab memanggil gubernur untuk bertemu dengannya. Zurab menanyakan mengapa gubernur menandatangani perpanjangan hukuman untuk sang adik, dan dia mengutarakan kekecewaannya terhadap keputusan tersebut. Beberapa minggu kemudian Tyler akhirnya keluar dari rumah sakit. Nick dan Yas langsung mengantarkannya ke rumah aman di Austria. Rencananya Tyler akan menghabiskan masa pensiunnya di tempat tersebut. Sejak hari itu, Tyler mulai merangkai kembali kehidupannya yang baru. Meskipun masih sulit untuk melupakan anaknya yang telah meninggal, dia selalu berusaha melakukan hal-hal yang ia sukai. Di sisi lain di sebuah penjara di Georgia seorang pria bernama David dikawal menuju ruang pertemuan dengan istri dan kedua anaknya. David adalah adik dari Zurab dan setelah mendengar kabar perpanjangan masa penahanannya dia meminta agar keluarganya ikut di penjara bersamanya. Sang istri Ketefan sudah lelah dengan sikap David yang selalu egois sebagai seorang ayah. Dia berpikir bahwa David seharusnya membiarkan anak-anaknya memiliki kehidupan yang normal. Namun, alih-alih menyadari hal tersebut, David justru mengancam akan merawat kedua anak mereka sendirian. Jika Ketefan ingin pergi dari penjara, adalah ketika David keluar dari selnya. Carrefour meneteskan air mata melihat ibunya menangis. Anak pertama mereka yang bernama Sandro mendekatinya. Ternyata Sandro sering dihasut oleh ayahnya untuk tetap setia kepada geng Nagazi dan oleh karena itu Sandro selalu membenarkan perkataan ayahnya. Di sisi lain ketika Tyler tiba di rumahnya, dia merasa heran melihat seorang pria misterius yang duduk santai di depan rumahnya sambil minum secangkir teh. Pria misterius tersebut mengatakan bahwa maksud dan tujuannya adalah ingin memberikan pekerjaan kepada Tyler. Awalnya Tyler menolak dan mencoba mengusirnya, namun, pria misterius itu mengatakan bahwa kedatangannya adalah atas permintaan mantan istrinya. Pria tersebut menjelaskan bahwa adik mantan istrinya yang bernama Ketefan mengalami masalah, yaitu dipaksa tinggal di penjara bersama dua anaknya oleh suaminya, yaitu David. Tyler diminta untuk membawanya kabur dari penjara. Kemudian, pria misterius menjelaskan dengan siapa Tyler akan berhadapan. Menurut penjelasannya Nagazi adalah kelompok yang sangat berkuasa di Georgia. Mereka dibentuk oleh Zurab dan David mulai dari bawah hingga menjadi penguasa. Mereka terbiasa hidup di jalanan menjadi pengedar narkoba, bahkan, pernah menjadi pembunuh bayaran. Jika ada yang berani menghalangi mereka, orang tersebut akan mati dengan cara yang mengerikan. Oleh karena itu Tyler harus masuk ke dalam penjara secara diam-diam, agar tidak ketahuan. Setelah menjelaskan semua rincian misi, pria misterius itu memberikan waktu 6 minggu kepada Tyler untuk bersiap-siap dan memulihkan tubuhnya. Tanpa berlama-lama Tyler segera menghubungi Nick dan memberitahunya bahwa dia tidak akan pensiun. Awalnya Nick melarangnya untuk kembali menjadi tentara bayaran, namun,
Tyler bersikeras untuk melakukannya. Selain itu ada alasan penting di balik keputusan ini, tetapi, Tyler tidak mau memberitahukannya kepada Nick, bahwa semua ini dia lakukan demi adik dari mantan istrinya. Setelah menghubungi Nick, Tyler mulai melatih otot-ototnya kembali. Singkat cerita, misi yang dinanti pun tiba. Dua mobil dipimpin oleh Nick mendekati wilayah penjara. Di dalam penjara, seorang supir yang mereka suap sedang menyiapkan penanda arah untuk tempat Keketevan dan anaknya dikurung. Sipir ini juga mematikan semua kamera keamanan. Setelah salah satu mobil masuk, mereka segera mematikan listrik penjara. Begitu keluar dari mobil, Tyler langsung membayar sipir tersebut yang memberinya waktu 5 menit untuk menyelesaikan misi. Awalnya semua berjalan dengan aman dan terkendali sampai sebuah boneka jatuh ke lantai. Sambil menghindari para tahanan yang mengamuk, Tyler mendengarkan instruksi dari Yas yang sudah mengetahui jalan keluar. Namun saat mereka hampir keluar, tiba-tiba David menyerang Tyler. Serangan David membuat situasi semakin rumit dan waktu mereka terbuang sia-sia. Akhirnya Nick memutuskan untuk membawa anak-anak terlebih dahulu sementara Tyler dan Ketevan masih harus berjuang di tengah-tengah para tahanan yang mengamuk. Akhirnya, Tyler berhasil membawa Ketevan ke titik penjemputan. Tak berselang lama setelah pintu dijebol oleh timnya, mereka bergegas keluar di sini. Yas memberitahu bahwa Surap mengetahui kabar tentang kematian David, sehingga mengirimkan anggota Nagazi untuk mengejar mereka. Oleh karena itu, mereka harus segera kabur. Dalam perjalanan, anak buah Surap muncul dan menyerang, sehingga terjadi kejar-kejaran dan baku tembak. Is that supposed to be funny? Tembak. Setibanya di tempat peralihan, Nick segera memimpin jalan menuju kereta logistik, sementara Yas akan memperlambat gerak musuh dari belakang. Di dalam Kang. Akibat kecelakaan sebelumnya, Nina mengalami retak tulang tangan, sehingga harus dirawat. Ketika kereta sudah keluar dari pabrik, helikopter anak buah Surap menyerang mereka langsung, menyerang mereka dan tidak akan membiarkan mereka mendekati Ketevan dan anak-anak. Di sisi lain, Tyler sedang berhadapan dengan anak buah Surat yang sudah mendekati gerbong target. Setelah itu, Tyler mau bantu Nick yang sempat tertusuk di bagian dada. Tyler menyadari bahwa kereta menuju ke ujung rel, maka ia meminta Nick untuk menghentikan kereta. Sayangnya tembakan tadi menyebabkan rem kereta menjadi rusak. Mengetahui hal ini, mereka bergegas memasang sabuk pengaman. Meskipun kereta itu terguling untuknya, mereka semua pun selamat. Namun entah kenapa Sandro tiba-tiba menanyakan tentang ayahnya. Ketevan akhirnya terpaksa memberitahu bahwa David sudah tewas. Mendengar hal itu, Sandro menjadi sangat marah, mencoba menjelaskan bahwa David berusaha menghabisi ibunya. Namun kemarahan masih tersirat di wajah Sandro yang masih mempertahankan keyakinannya bahwa David adalah ayah yang baik, karena sudah terasut oleh ayahnya dan mengatakan bahwa Nagazi adalah keluarganya. Kemudian mereka melanjutkan pelariannya menuju Austria. Di tempat lain, Zurab berkumpul dengan para pemimpin geng lain yang juga berduka atas kematian David. Setelah itu Zurab pergi ke kamar jenazah di mana adiknya sudah terbaring kaku di atas ranjang. Dan tiba-tiba mengingat kembali masa-masa sulitnya hingga menjadi raja narkoba seperti sekarang. Mendiang ayah Zurab pernah mengajarkannya bahwa dia harus membela adiknya sampai titik darah penghabisan. Di sisi lain, Tyler dan yang lainnya sudah berada di dalam pesawat yang akan segera tiba di Austria. Disinilah Nick baru mengetahui bahwa Tyler adalah mantan kakak ipar Ketevan. Dia merasa sedikit kecewa karena Tyler tidak memberitahunya sejak awal. Padahal mereka sudah berteman selama bertahun-tahun. Ketika Sandro selesai mengambil ponselnya dan menghubungi Surab, kemudian bertanya, apakah ayahnya ingin membunuh keluarganya sendiri? Surab pun berbohong dan mengatakan bahwa yang jahat adalah ibunya. Mendengar hal itu, Sandro langsung membocorkan lokasinya.
Di tempat lain Surap yang telah mendapatkan informasi dari Sandro mengumpulkan pasukannya untuk menyiapkan penyerangan terhadap tim Tyler di Australia. Dan kelompoknya tiba di Austria dan segera menuju tempat persembunyiannya untuk merawat cedera yang diderita Nina sekaligus menyiapkan visa multiplay untuk keberangkatan berikutnya dalam 6 jam ke depan. Lalu Nick bertanya kepada Tyler, mengapa dia tidak memberitahu tentang istrinya. Sejak awal Nick membutuhkan kepercayaan Tyler agar misi ini berakhir dengan baik. Dia ingin mengetahui setiap alasan kecil yang menjadi motivasi Tyler untuk melakukan misi ini. Sandro lalu menemui Tyler dan bertanya apakah ibunya membayarnya untuk menghabis ayahnya. Tyler menyangkal dan memberitahu bahwa ibunya telah melakukan segala cara agar Sandro dan Nina tidak hidup di penjara. Namun Sandro menjelaskan bahwa ayahnya membawa mereka ke penjara untuk melindungi mereka dari musuh Nagazi yang ingin menghabisi mereka. Selain itu menurut Sandro ayah yang baik tidak akan meninggalkan anaknya. Mendengar ini Tyler sempat terdiam sebelum menjelaskan bahwa dia juga memiliki seorang anak yang sekarang mungkin berusia seperti Sandro. Ia terakhir kali bertemu dengan anaknya tersebut di rumah sakit dan terpaksa harus meninggalkannya saat menjalankan misi di Afghanistan. Menurut Tyler selama ini Ketetefan selalu bersama David. Demi melindungi mereka meskipun seringkali dilecehkan, Tyler meminta Sandro untuk melindungi ibunya bukan untuk membela sang ayah. Lalu Sandro tiba-tiba meminta maaf kepada Tyler karena pasukan surat telah mendekati tempat mereka. Tyler langsung memperingatkan yang lain untuk segera berkemas. Situasi semakin genting, Sandro malah berkomunikasi melalui pesan dengan Zurab. Cetefan pun tidak menyangka bahwa Sandro tega memanggil pamannya. Dia marah karena Sandro masih belum mengerti bahwa Zurab adalah orang jahat, namun mereka tidak punya banyak waktu untuk bertengkar, karena para anggota Nagazi sudah mulai menyerang tempat itu. Kelompok Tyler berhasil turun ke garasi dan memasuki 2 mobil. Namun, ketika akan berangkat, Sandro melarikan diri. Kemudian Yas memutuskan untuk mengejarnya sendirian di waktu yang sama. Pasukan Zurab sedang menembaki mobil polisi yang mendekat. Sementara itu, Sandra sudah berada di dekat mobil Zurab. Dan Yas berusaha membujuknya untuk kembali. Tetapi Sandro justru memilih pamannya. Setelah itu Tyler mengemudikan mobil ke tempat yang aman dan ikut membantu Yas dan juga Nick yang mulai kewalahan. Ketiganya kemudian memancing anak buah Zurab untuk masuk ke dalam gedung. Di sana Yas dan Nick membuat beberapa jebakan bom, sementara Tyler berusaha mengamankan Ketvan dan Nina. Logo di dalam mobil Sandro bertanya apakah Surat akan menghabisi ibunya. Sang kakak yang ditugaskan untuk menjaganya menjawab bahwa jika ingin Ketvan tetap hidup, Sandro seharusnya tidak menghubungi Zurab. Hal ini membuat Sandro tersadar akan kebenaran perkataan ibunya. Kembali ke atap Yes dan Nick berhasil keluar dari langit-langit langsung menyerang anak buah Zurab yang berjaga. Kemudian meminta Yas untuk menjemput Ketvan dan Nina di lantai 57. Sementara itu, di atap, musuh berhasil menerjang Nick hingga terjungkal ke atap kaca dan pingsan. Melihat Nick semakin merosot ke ujung atap, Tyler dengan sekuat tenaganya menghabisi musuh-musuhnya. Kemudian dengan cepat Tyler menerjang jendela untuk menyelamatkan Nick. Tiba-tiba Zurab muncul dan langsung menembak tangannya. Zurab berniat untuk menghabisinya namun kejadian tak terduga terjadi. Sementara itu, di atap kaca pertarungan antara Tyler dan Zurab tidak dapat dihindari. Zurab terperosok ke bawah, namun bangkit kembali dan langsung menuju ke atap. Di sini Sura berhasil menebak Yas beberapa kali dengan cepat. Pilar membawanya ke helikopter dan akhirnya mereka berhasil meninggalkan gedung itu. Namun meskipun Yas berhasil dimasukkan ke helikopter, Nick harus merelakan kematiannya. Singkat cerita mereka sampai di rumah milik Pilar dan semuanya beristirahat, kecuali Nika yang masih bersedih atas kematian saudara satu-satunya. Tak berselang lama Mia mengunjungi rumah tersebut dan disambut oleh Ketvan. Namun Mia terlihat mengabaikan Tyler di tempat lain. Paman Surab memberitahu bahwa kepolisian Austria sedang mencari mereka. Paman tersebut menyarankan agar Zurab membiarkan Ketvan pergi. Karena sudah banyak saudara mereka yang tewas dalam misi tersebut. Dia juga meminta Zurab menjadi teladan bagi Sandro daripada harus mati seperti David atau ayahnya. Mendengar hal itu amarah Surat kembali memuncak dan langsung menghabisinya. Pemandangan ini semakin menyadarkan Sandro akan kekejaman Zurab. Setelah itu Zurab menghubungi Tyler untuk bernegosiasi, sudah menjanjikan akan membawa Sandro ke sebuah gereja. Tanpa membuang waktu Tyler segera menyiapkan senjata dan bersiap pergi sendirian. Ia juga meminta kepada Nick untuk menjaga Mia dan yang lainnya.
Setibanya di lokasi, Tyler langsung menembak mobil dan pesawat milik Surap kemudian mengejar Zurab yang masuk ke dalam sebuah gereja. Ketika Tyler tiba di sana, dia melihat Sandro yang sedang disandera oleh Surap yang sengaja memakaikan rompi bom di tubuh anak tersebut. Tyler pun merasa dilema, terlebih lagi tubuhnya sedang terluka parah. Mau tak mau dia harus menuruti kemauan Zurab untuk memberikan senjatanya kepada Sandro. Kemudian, Zurab menyuruh Sandro untuk membunuh Tyler. Namun ketika Sandro tidak mau melakukannya, Zurab pun memutuskan untuk melakukannya sendiri. Untungnya kali ini Nick datang tepat waktu. Zurab segera mengancam akan membunuh Sandro. Karena Nick tidak mau membahayakannya, akhirnya Nick meletakkan senjatanya di lantai, dan saat Zurab mulai lengah, Sandro tiba-tiba melepaskan diri dari dekapannya. Saat Tyler sibuk melawan Zurab, Sandro diam-diam melepaskan rompi bomnya yang sudah tidak berdaya. Di sisi lain, Pilar berhasil menghabisi Zurab, walaupun dia juga terluka parah. Tak lama kemudian, para polisi tiba dan mengamankan mereka. Singkat cerita, Nicky terlihat dirawat di sebuah penjara. Kemudian Tyler ditemui oleh Mia yang menjelaskan bahwa keluarga Kevin dalam perlindungan saksi. Pihak Amerika juga telah membekukan semua aset yang dimiliki oleh Zurab dan David. Mia memberitahu bahwa hal terakhir yang diingat oleh mendiang putra mereka bukanlah saat killer meninggalkannya, melainkan keputusan Tyler untuk menyelamatkan banyak orang. Sebelum meninggal, anak mereka mengaku ingin menjadi berani seperti ayahnya, dibawa ke sebuah tempat rahasia untuk menemui seseorang. Ternyata orang itu adalah seorang pria misterius yang di awal film tadi dia memiliki rencana untuk membebaskan Tyler dan juga Nick jika mereka bersedia untuk melakukan satu pekerjaan lagi. Film pun berakhir. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Bisa juga request film di kolom komentar. See you next time.